Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga bisa hadir pada kesempatan ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilibatkan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lalui dengan akhir Ramadan nanti dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini Ramadan sudah mendekati 10 hari terakhir, ya. Jadi mari bersama-sama kita meningkatkan ibadah kita di bulan ini, apalagi menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Niki hadis riwayat Muslim, ya. Lah terus apa keutamaan 10 hari terakhir Ramadan? Ya. Jadi ternyata banyak keutamaan di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah waktu diturunkannya Al-Quran, ya, nuzul Quran, ya. Jadi malam-malam pada 10 hari terakhir Ramadan menjadi sangat utama dan istimewa, karena pada suatu malam di antara malam-malam itu Al-Quran diturunkan. Kitab suci itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa pendapat terkuat Lailatul Qadar terjadi pada malam apa? Ganjil 10 hari terakhir. Oleh karena itu hendaknya setiap kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Sebagaimana ada di dalam surah apa yang sudah kita hafal, Al-Qadr, ya. Ad-Dukhan, ya, Ad-Dukhan, ya. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah, ya. Sesungguhnya kami mulai menurun pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Hal itu merupakan urusan yang besar dari sisi kami, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Kemudian yang kedua adalah keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam penuh keberkahan. Jadi ada yang disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar yang dipercaya terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi di malam yang waktu tepatnya niku dirahasiakan, ya. Jadi dirahasiakan entah malam 21, ya, 23, terus 25, pinten? 27, ya. Ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan mungkin yang malam Jumatnya itu malam berapa?
21 nggih, 21. Ngoten. Lek bingung panjenengan sedaya pun. Sedaya 10 hari terakhir napa dimaksimalkan teng masjid beribadah kepada Allah nggih atau teng musala ngriki. Nggih. Jadi malam lebih baik dari 1000 bulan ialah bahwa saat mengerjakan amalan pas malam Lailatul Qadar nilainya niku lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan niku pinten tahun jane to? 87 minimal. 87 tahun nggih, masyaallah. Saged terus-terusan 87 tahun beribadah, boten saged nggih. Nggih. Berat ya, 87 tahun. Lah ini cuma satu malam senilai dengan 87 tahun ibadah, bahkan lebih baik. Jadi eman ketika kita niku lewat meninggalkan Lailatul Qadar ya. Dikatakan di dalam surat Al-Qadar ya, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Di dalam surat Al-Qadar itu juga disampaikan bahwa malam tersebut menjadi penuh keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala memberi izin para malaikat ya dan Jibril untuk turun ke dunia. Jadi para malaikat itu menyampaikan rahmat serta keberkahan bagi manusia ya, yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan 10 hari terakhir niku malam yang sejahtera. Ya, biasanya lebih tenang malamnya nggih. Suasananya lebih sejuk, mboten sumuk. Ya. Karena dipercaya sebagai malam Lailatul Qadar jadi sejahtera ya. Disebutkan bahwa pada malam Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menaburkan keselamatan dan kesejahteraan pada malam itu hingga terbitnya fajar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 5 bahwa malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi lek saged banyak ya, dilakukan iktikaf di masjid-masjid pada malam-malam 10 hari terakhir atau ada yang mengambil malam ganjilnya saja. Sing saya pripun ya full 10 malam 10 hari ya terakhir di bulan Ramadan di masjid. Kemudian yang keempat adalah keutamaan 10 hari terakhir itu dibukanya pintu langit ya. Loh, nak bocor kok langit dibuka lah, salah nggih, dibukanya pintu langit nggih. Mboten dibuka mawon udan nggih. Nah. Jadi telah banyak disinggung bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit. Makna dibukanya pintu ini pada bulan Ramadan yaitu nopo kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga merupakan dorongan kita untuk meningkatkan amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Diriwayatkan bahwa telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala wajibkan kalian untuk berpuasa padanya, dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Seseorang beribadah selama itu, barang siapa terhalang dari kebaikan, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Ini hadis riwayat Nasai. Jadi usahakan pada 10 hari terakhir kita sudah siap sedaya nggih. Jajane pun siap sedaya nggih Bu nggih. Oh, alhamdulillah pun siap. Oh, dereng ta siap. Wah, oh tapi insyaallah lek tumbas cepet biasa. Nggih, khawatir 10 hari terakhir makai sibuk teng dapur eman. Nggih. Nggih, tapi insyaallah mboten ibu-ibu mboten sediakan anak putune nggih. Amin.
Yang penting kita niku fokus napa ibadah. Eman Ramadan iki cuma setahun sekali, nggih. Kemudian yang kelima adalah ditutupnya pintu neraka. Neraka itu adalah tempat hukuman bagi sinten? Orang-orang yang berdosa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini menutup pintu neraka, ya. Artinya kesempatan berbuat yang menjadikan orang berdosa itu sebenarnya sempit, kecuali manusianya itu sendiri, ya. Kemudian yang keenam adalah Ramadan ini merupakan malam yang penuh ampunan. Jadi di antara keutamaan 10 hari terakhir Ramadan adalah malam-malam yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Niki hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ahmad, ya. Jadi penuh ampunan, ya. Tetapi ternyata orang yang tidak sadar, bahkan mungkin tergoda dengan dunianya, naudzubillah min dzalik, bulan Ramadan ini bulan yang mereka gunakan untuk berpesta poya dalam rangka menikmati dunia saja, ya. Sehingga pada bulan Ramadan pencurian sepeda motor masih banyak, ya. Nggih napa mboten, nggih. Terus yang terbaru niki pencurian melalui sadap HP, hacker namanya, nggih. Jadi korbannya mboten jauh-jauh saking ngriki. Kena berapa? Lumayan ya. Jadi misalnya pakai HP ini si A, nggih. HP ini si A dikenal kali rencang-rencangnya itu disadap, nggih, di hacker sehingga bisa mencuri, bisa minta apa istilahnya untuk ditransfer uang, nggih. Jadi wonten korban pun ngergi sumber baru 2,5 juta kali 2, 5 juta, ini lumayan duit kabeh niku, nggih. Lah ini ke bulan Ramadan terjadinya. Jadi bulan Ramadan ini dalam rangka beribadah kepada Allah, tetapi dia gunakan naudzubillah min dzalik untuk mencuri. Diingat bahwasanya Allah Maha Adil, barang curian itu akan ditampakkan kelak di yaumil akhir, dirupakan barang yang berat untuk dia pikul, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, keutamaan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah para malaikat, ya, dan Jibril turun ke bumi, ya. Jadi Al-Quran sebagai sumber informasi, ya, informasi hal-hal yang gaib itu dituangkan dalam Al-Quran, tetapi semua yang gaib itu hanya Allah yang tahu, ya. Termasuk tentang kehadiran malaikat. Jadi tidak bisa panjenengan memvonis, oh di atap genteng ada suara ledakan, paling malaikat turun, boten mesti ngoten, nggih. Soalnya jin atau sihir turun ke atap genteng juga terjadi ledakan. Nah, ini masalah gaib, ya, hanya Allah yang tahu, ya. Jadi malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, ya. Dikatakan dalam surat Al-Qadr ayat 4, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril dan malaikat lainnya turun ke bumi membawa rahmat, ini kasih sayang, keberkahan serta kesejahteraan. Namun
agar kita mendapatkan rahmat keberkahan itu harus disambut ketika kapan? Lailatul Qadar itu, yaitu minta semua apa yang kita inginkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah dilipat gandakan pahala. Okay. Jadi di antara pahala ibadah dan amal kebaikan ya dilipat gandakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, itu kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Masya Allah. Jadi Allah memberikan keistimewaan ya bagi orang yang berpuasa. Pertama, kebahagiaan berbuka. Panjenengan seneng ya ketika azan ya? Azan buka maksudnya. Allahu Akbar, Allah cepet-cepet pun. Anak-anak pun juga seneng ya. Jadi ngoten. Dan itu juga mendapat kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu puncak kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Seneng nggih bertemu dengan Allah? Pengen cepet napa pripun? Sesuai jadwal terus satu nggih. Nggih. Jadi puncak bertemu dengan Allah ini puncak kebahagiaan dibandingkan dunia dengan seisinya, ya. Tuh. Kemudian disampaikan dalam hadis tadi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Panjangan semerap minyak kasturi. Minyak kasturi wangi luar biasa. Tapi bau mulut orang berpuasa kelak akan lebih wangi dari minyak kasturi. Ya, tapi buatan bisa dijadikan alasan. Wis buatan sikatan, bau mulutnya ditutuh-tutuh nih misalnya ngoten. Misalnya ngoten. Nggih. Tetap ada adabnya, nggih. Ya, karena walaupun bau mulut itu nanti wangi ya, teng dunya macam-macam, nggih. Bisa wangi, bisa netral, bisa mboten teng dunya niki. Ya, tetapi insyaallah saniki wonten pasta gigi sing sae. Napa Bu? Pak Semerap. Siwak. Jadi pasta gigi siwak niku nggih wonten sing pasta sing pun campuran siwak. Wonten ya, siwake. Nggih, bawa siwak ya Mas. Masyaallah. Al Ustadz ini Ustadz Romli ya. Rutin bawa siwak ya. Itu termasuk sunnah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pasta gigi panjenengan lek saya sing wonten siwake. Nah, insyaallah itu menahan bau mulut. Nggih. Menahan bau mulut. Syukur-syukur enggak ada pohon siwak ya. Teng griya ada pohon siwak. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah rugi jika dilewatkan 10 hari terakhir nih. Nggih. Kurang berapa menit? 7 menitan. 12 menit tasik panjang. Jadi rugi jika dilewatkan 10 hari terakhir. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Lek kita pengen boten rugi, nggih, salah satu ikhtiar usahanya niku dimaksimalkan. Walaupun mungkin banyak jadwal, nggih. Jadwal nopo biasa ya? Jadwal beli baju baru, nggih. Tapi sampun beli sedaya nggih? Oh, dereng nggih. Oh, sampun sebagian, alhamdulillah. Tapi ndak harus pakai baju baru nggih. Yang penting sing sae nggih, ditamel salat Id kelak nggih. Ya, baju lama rasa baru disetrika malih Bu nggih. Setrika dikai label malih insyaallah baru niku nggih. Jadi supaya mboten rugi di 10 hari terakhir ini nggih disegerakan, atau mangke ketika mau beli belanja niku habis lebaran mawon nggih. Dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Jadi rugi itu bukan tataran tidak bisa menemukan baju baru, tidak menemukan kue, tidak menemukan ini, tetapi tidak menemukan malam Lailatul Qadar niku rugi kuadrat nggih. Rugi nemen. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Kemudian yang ke-10 adalah keutamaan di bulan 10 terakhir di bulan Ramadan itu waktu yang cocok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam 10 hari terakhir Ramadan ada anjuran beriktikaf, yaitu diam di masjid untuk melaksanakan banyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disampaikan bahwasanya Rasulullah dan keluarganya itu beriktikaf di 10 hari terakhir tersebut. Nggih. Jadi Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai wafat. Jadi sampai beliau wafat pun, maksudnya terakhir itu tetap beriktikaf di masjid. Ya. Tuh, cepet nggih. Setelah itu, setelah beliau wafat, nggih, niku iktikaf niku diteruskan oleh istri-istri beliau. Nggih, dan para sahabat pun juga beriktikaf. Jadi oleh karena itu, monggo kita sekalian mugi-mugi diberikan kesempatan oleh Allah memanfaatkan 10 terakhir di bulan Ramadan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.